Tapi pas kelas 7 ikut OSIS juga enggak? Pernah. Tapi Ketolak. Oh berarti ada seleksinya juga ya? Oke. Kan satu sekolah sama kakak dikira tuh karena Nana adiknya dia ini tadi jadi populer gitu. Iya, numpang nama dari kakak. Tapi kan itu di voting kan? Iya, di voting. Dan ya menang berarti kan enggak? Iya. Itu kan? Iya. But got me really confused. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle of you. Oke, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomters, selamat datang lagi ya. Kali ini kita ada segmen terbaru dari podcast. Biasanya nih kan kita podcast mimpi. Nah kali ini ada potret sekolah, ngobrol seru seputar kehidupan sekolah. Nah buat teman-teman yang sudah lulus ya, kita ngobrol balik nih kira-kira kehidupan sekolah zaman sekarang kayak gimana sih ya. Walaupun ya dari operatornya juga udah beberapa tahun yang lalu lulusnya ya. Jadi kita juga mau ngobrol seru tentang kehidupan sekolah zaman sekarang. Jadi Palkomters jangan lupa pantauin terus podcast kita yang lainnya juga. Oke, langsung aja. Ini narasumber pertama kita di podcast Potret Sekolah, ngobrol seru seputar kehidupan sekolah bersama Sakina Putri. Halo. Kenalan dulu nih Sakina. Halo, perkenalkan nama saya Sakina Putri. Saya dari SMP Negeri 35 Palembang. Oke, dari SMP Negeri 35 Palembang. SMP 35 itu di Pelaju ya, iya. Di Lorong Sila Beranti. Oke, kelas berapa sih Sakina? Kelas 8 SMP. Ini maaf mic-nya boleh dideketin lagi? Oke. Dari kelas 8 berarti ini kan sebagai ketua OSIS SMP Negeri 35. Pas pemilihannya berarti ini awal-awal naik kelas 8. Iya. Iya, oke. Ini Sakina nih kan baru kepilih jadi ketua OSIS di kelas 8 kan. Sebelumnya kan di SD nggak ada nih. Iya. Terus gimana sih pertama kali yang dirasain Sakina? Pertama kali jadi ketua OSIS. Belum ada rasa sih. Masih biasa-biasa aja gitu ya. Nggak kaget gitu ya. Pernah gak tertarik di OSIS. Pernah gak tertarik? Iya. Tapi sekarang tertarik. Diajak kemarin itu. Oh diajak. Kemarin tuh iseng kan waktu pembukaan OSIS baru tuh kan didaftarin sama temen tuh, disuruhnya jadi sekretaris OSIS. Tapi Nana tuh sebelumnya minat di bidang kesenian. Pas besoknya tuh kan ada pemilihan calon ketua tuh kan 2, Sakina Putri sama wakilnya, udah dicantumin nama Sakina. Oh berarti dari Pak Tony udah ini ya nyalonin Sakina gitu ya. Oke. Tapi pas kelas 7 ikut OSIS juga enggak? Pernah. Tapi ketolak. Oh berarti ada seleksinya juga ya. Oke. Kira-kira kenapa tuh ketolak tuh? Kemarin tuh kan pemilihan ketua OSIS bidang seni. Tapi itu banyak yang kelas 9 yang ikut. Jadi yang kelas 7 sama 8 itu enggak dianggap. Oh, enggak dianggap. Sedih banget. Jadi kelas 9 yang dapat. Oke. Ini Sakina nih ngomong-ngomong anak keberapa sih? Anak terakhir dari 8 saudara. Dari 8 saudara. Oke. Gimana nih ya? Misalnya ngomongin kan masih banyak yang sekolah nih saudaranya kan. Nah, gimana sih Sakina biasanya sama saudara-saudara sharing juga nggak sih tentang masalah sekolah kayak gitu? Nggak pernah. Biasanya gimana kalau misalnya ada teman-teman cerita ya? Nggak ada juga. Jadi biasanya gimana? Ya dipikir sendiri, dipendam sendiri. Dan ini kan ketua OSIS nih. Masih SMP mungkin nggak terlalu ribet kali ya. Apa sih yang menjadi ini pengalaman pertama yang dialamin Sakina? Panggilannya apa sih? Nana. Yang Nana alamin selama jadi ketua OSIS. Banyak hertes sih sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena mungkin OSIS sebelumnya itu kan cowok semua. Bisa dibilang mungkin baru ini OSIS cewek. Iya. Terus kenapa banyak haters? Kan satu sekolah sama kakak dikira tuh karena Nana adiknya dia ini tadi jadi populer gitu. Iya, numpang nama dari kakak. Tapi kan itu di voting kan? Iya, di voting. Dan ya menang berarti kan enggak itu kan? Iya. Tapi Nana tahu kan dengan kemampuan diri Nana so pasti yakin gitu kan. Tadi hobinya ngapain sih biasanya?
Hobi Nana banyak sih. Kadang kalau misal waktu luang coba ngedance, Oke. nyanyi, mungkin juga bikin cerita. Bikin cerita. Itu nulis kayak gitu. Iya, nulis Oh, nulisnya di mana? di buku. Di buku. Iya. Terus dibaca lagi gitu. Iya, dibaca lagi. Biasanya nulis tentang apa? Kalau kepikiran soal tentang pembulian, kayak diambil tuh 99% dari kisah nyata. Oke. Gitu. Apa yang ditulis? Yang sudah ditulis Iya, tentang pembulian. iya, kadang ada yang pembulian tentang keluarga. Mm-mm. Banyak deh. Tapi nulis diary juga nggak sih? Mm-mm. Nulis juga. Hobi. Hobi. Pengen jadi penulis juga. Enggak sih, enggak tertarik di Dan ini katanya hobi nyanyi. Nyanyi apa? banyak sih. Banyak. Nyanyi dari idol K-pop. Oke, seneng K-pop. Iya, Kalau lagu-lagu terbaru nih yang di Indonesia yang ditahu. cuman Salma Salsabil Bunga Hati dong. Iya, boleh nggak sih dikit aja nyanyiin? Enggak fasih kalau ini Oh, bahasa Indonesia. Oke, biasanya fasihnya apa? Boleh, bebas deh nyanyi apa? Tapi ini boleh dihidupin nggak sih musiknya? Boleh, boleh Kak. Boleh. I'm trying the best to let it go. You lift my feet off of the ground, keep it spinning around and around. I don't ever wanna come down from your arms. You tell me that you need me, that you walk away, keep promising forever. With the word to say is true. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. Boy, you got me really confused. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. Oke, keren. Nggak apa-apa, kita bagus kok, itu bagus. Mungkin lebih percaya diri aja gitu kan. Siapa tahu nanti mau coba-coba nyanyi kan. Nanti ya mungkin di SMP kan masih takut kan. Nanti kelas 9? Enggak. Jadi ini cuma sekedar hobi aja gitu ya. Tapi bagus kok, bagus. Nanti latihan-latihan terus aja, paling biar percaya diri. Karena kalau Nana yang bikin takut apa sih? Iya, takut tampil, takut nyanyi, takut keramaian. Takut keramaian? Iya. Introvert? Iya. Takut keramaian, terus takut ketinggian, dalam, gelap. Terus tuh takut deket orang sekitar. Takut? Iya, karena kadang punya panic attack. Kenapa? Ada apa tuh? Tapi tiba-tiba aja Iya, gitu. tiba-tiba. Oke, mungkin ini aja ya, mungkin karena masih muda juga kan, jadi masih mungkin nanti bisa kok ngontrol diri sendiri, bisa kok kontrolnya. Jadi kayak sama sih Mbak juga dulu tuh takutnya untuk tampil di ruang banyak, tapi lambat laun bisa kok. Ini masih SMP. Yang penting Nana tuh kayak punya prinsip, kalau orang tuh ya, kalau lihat kita tampil, mereka cuma ingat kita 10 menit awal, habis itu mereka nggak peduli lagi. Nah kita nih yang berefek. Jadi kalau misalnya nanti Nana tampil nyanyi, aduh malu nih, mereka cuma perhatiin Nana 10 menit, setelah itu mereka lupa. Tapi tampilan Nana itu bisa berefek sampai seterusnya. Jadi kalau next Nana mau coba lomba nyanyi, boleh tuh, boleh, nggak apa-apa, bagus kok, bagus. Karena nggak semua Mbak aja nggak tahu tuh lagu Korea tuh, nggak tahu tuh. Nggak tahu kalau Kak Zaki ya. Kak Zaki biasanya suka juga kok dengerin lagu Korea. Nggak apa-apa, nggak semua orang bisa loh. Jadi kalau mikirnya Nana, iya kok aku bisa, orang lain nggak. Ya, jadi kayak nggak percaya diri aja. Kalau nggak katanya takut keramaian, memang sih banyak ya yang orang yang aduh malu tampil gitu kan. Tapi setelah nanti kalau misalnya Nana pernah nggak sih ngerasa kayak abis nih, kan katanya habis lomba teater nih ya, habis nampilin terus dapat tepuk tangan tuh kayak aduh speechless sama diri sendiri gitu kan. Nah itu nanti next pasti Nana bakal ngerasain kok, karena masih kecil aja. Sabar ya, jadi jangan terlalu nggak percaya diri aja. Oke, kita cerita tentang teater nih. Awal mula bisa terjun ke dunia teater tuh gimana? Waktu teater itu diajak sama guru. Oh diajak. Jadi diajak dapat panggilan gitu sama guru, terus diajak, katanya tuh ada
lomba teater se-SMP Palembang di SMA PGRI. Jadi SMP 35 tuh diundang. Jadi itu dibagi 2 shift gitu, ada yang shift pertama sama shift kedua, jadi kayak 3-3 dibagi. Yes, Nana tuh dapatnya shift pertama. Terus itu dapat di Kuncang, dapatnya tuh kelompok 3. Tapi tampilnya paling pertama karena di Kuncang lagi. Jadi itu kan kata Nana takut nih ya kan Nana tuh takut, cuma ngelihat orang-orang sekitar tuh kayak asik, terus kayaknya sefrekuensi juga, jadi nyaman berani gitu ya, karena tampilnya rame-rame. Tapi apa yang Nana rasain pas tampil tuh? Sebenarnya tuh di dalam hati tuh pengen kabur. Grogi ya. Terus tapi kayak yaudah dah, ini cuma 1 hari doang gitu, nggak sampai 1 jam. Gimana ngadepin kayak groginya tuh gimana? Grogi tapi berusaha ambil ekspresi biar iya kan, biar teater kan harus optimal kan, ekspresinya, gerak-geriknya biar profesional. Pernah nggak sih kayak misalnya kalau grogi tuh kayak gemetaran, nggak tahu nih ini mana keringet dingin nih. Nggak apa-apa, santai. Ini gemeter tambah. Tapi so far bisa dilewati kan, bisa. Pas menang gimana tuh sensasinya? Itu kan yang tampil tuh SMP 35, SMA 52 sama SMA 7. Nah, yang SMA 52 ini keren, Mbak. Di situ tuh mikir kayak ya udahlah pasti bakal kalah karena mereka tuh main ekspresi itu bener-bener semuanya main ekspresi. Sedangkan yang kita tadi kan ya main ekspresi cuma sedikit, terus tuh ada yang belum hafal dialog. Pas itu tuh diumumin yang menang tuh SMP 35 aja loncat semua. Jadi juara satu, Masya Allah. Akhirnya kan yang nggak disangka-sangka gitu kan, karena kan jadi punya penilaiannya sendiri gitu ya. Keren. Itu berapa orang sih yang main? 14. Berapa hari latihannya? 2 hari. Wow, keren. Siapa yang ngelatihnya? Itu Mbak Ika sama Mbak Rahel. Itu dari pihak sekolah. Keren. Terus pas habis menang bangga gak sih sama diri sendiri? Bangga. Ada yang kayak gimana gitu? Wow. Akhirnya itu kayak enak banget tuh bilang, itu haters menang nih gitu kan. Seru banget tuh. Piala sama penghargaan itu kan dipegang dulu sama sekolah. Terus Seninnya masuk, habis upacara tuh diumumin gitu. Jadi dipanggil kan satu-satu tuh ngerasa kayak ada sensasinya ya. Terus kan ini kelas 7-8 berarti hampir 2 tahun di sekolah. Yang paling seru nih ya biasanya dari momen sekolah zaman sekarang apa sih menurut Kina? Apa? Yang paling seru momen. Iya. Momennya mungkin kadang banyak tawaran-tawaran dari SMA lain, terus tuh kayak ada yang apa sih itu kayak iklan-iklan gitu masuk di sekolah tuh, jadi jarang ada jam belajar. Promosi. Iya, promosi gitu. Tapi seru. Ini 3 tahun nanti satu kelas atau diubah-ubah gitu? Di rolling ya. Iya. Oke, berarti 2 tahun ini beda-beda temannya ya. Kalau zaman zaman SMP paling enak itu apa ya? Kayaknya jam kosong deh. Iya. Yang paling seru jam kosong kan? deh. Terus apa ya? Eskul. Nah, di SMP 35 ada eskul apa aja? Eskul sebenarnya udah ada 5. Cuma yang jalan baru 1. Eskul apa? Eskul basket. Basket. Iya. Karena itu ada kebangsaan, pramuka, seni tari sama voli. Tapi yang lain tuh udah jadi kan proposalnya, cuman masih ada kesibukan OSIS lain juga, jadi belum dikumpul. Berarti memang baru diajuin gitu ya. Baru mau diajuin. Yang sudah jalan basket. Udah rame kayak ikut. Kan baru rame. 1 ini. Rame. Yang latihnya siapa? Itu guru dari sana. Iya. Dulu sayang sekali ya saya Mbak baru 1 kali masuk basket, abis itu nggak masuk lagi. Iya. Karena capek latihannya ternyata. Karena juga panas. Bener kan? Iya. Panas. Aduh capek ternyata. Karena zaman kami SMP itu basketnya itu kakak-kakaknya hits kan, yang hits kan, aduh ikut basket ya gitu. Tapi pas hari pertama ternyata panas, ternyata aduh capek, udah berhenti. Udah kau. Ini udah berapa lama emangnya Kina untuk ikut basket ini? Basket baru jalan sebelum puasa tadi.
Jadi baru 1 kali pertemuan, habis itu puasa. Habis itu stop dulu. Itu puasa stop, baru mulai lagi Kamis kemarin. Berarti baru 2 kali? Iya, 2 kali pertemuan. Tapi seru ya? Not bad but not good. Iya. Tapi ya yang pertama lah gitu kan. Nanti lambat laun rame, seru, nanti kan jadi senior gitu. Iya. Nanti bentar lagi naik kelas 9. Next ada eskul apa dalam waktu dekat? Eskulnya kayaknya bakalan stop. Stop Jadi dulu. OSIS baru yang pikirin lagi. Oh. Tapi yang lagi proposal ini bakalan ini dilanjut atau gimana? Proposal kan udah bakal lanjut. Udah lanjut. Kalau perkiraan OSIS. Karena waktunya kan ada bentar lagi ulangan kelas 9 kan. Terus kita libur. Habis itu giliran kita yang ulangan kenaikan. Habis itu kan udah ganti OSIS baru. Oh, oke. Iya. Tapi ada ini juga kan, tapi eskul wajibnya. Apa basket? Enggak ada eskul wajib. Oke. Nah, ngomongin eskul nih kan kelas bentar lagi kelas 9. So pasti Nana punya cita-cita kan? Mau tahu nih, apa nih cita-cita Nana? Dulu punya kepikiran pengen jadi dokter bedah. Terus tuh ganti lagi tuh kepikiran jadi pengen jadi psikolog. Kenapa? Tiba-tiba ganti tuh? Iya, tertarik. Apa yang bikin tertarik tuh? Nggak tahu. Terus tuh Khas anak-anak karena SMP nggak ya. yakin di psikolog, pengen jadi idol. Pengen jadi idol. Jadi idol K-pop? Enggak. Tidak. Pengen, Mbak tau JKT enggak sih? Tahu. Nah, itu Pengen. Iya. Aduh, keren. SMP sudah pengen jadi idol. Tapi karena hobi dance kan. Iya. Ikutin Karena enggak sih? skillnya emang di dance, Mbak. Dance. Iya. Oke. Iya. Tapi nggak mau ikut coba manajemen dance kayak gitu? Kurang pede. Kurang pede. Nah, itu kan harus pede dong. Nggak apa-apa, santai. Kayak memang itu sih yang harus di tantangan pertama tuh diri sendiri gitu. Tapi suka dance di kamar kayak gitu ya? Iya. Terus ada Iya nggak speaker sih? gede, terus dihidupin pakai speaker gede ngedance cewek. Ya itu kayaknya hampir banyak orang yang kayak gitu ya, maksudnya kayak nyanyi kadang tuh di kamar gitu kan. Nggak apa-apa sih, healing tersendiri aja. Oke. Nah, berarti cita-citanya pengen jadi psikolog sama idol. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya next maunya ke SMA mana nih? Kalau misalnya kemauan sendiri pengennya lanjut di SMA 8. SMA 8. Iya, tapi orang tua nyuruh di SMA PGRI. Oh, kenapa? Kurang tahu, mungkin alasannya Jurusannya karena atau gimana? banyak kegiatan, terus tuh kalau misalnya itu sayang di ranking katanya. Oh, oke. Dan sekarang kan OSIS nih ya. Gimana sih kalau Sakinah ngatur waktunya, sibuk belajar juga, bentar lagi ujian. Terus iya banyak kan kegiatan-kegiatannya. Tumburan jadwalnya. Gimana tuh ngaturnya? Diselesaikan satu-satu dari jauh-jauh hari gitu. Gitu aja. Oke. Kalau misalnya biasanya kesibukan sehari-hari itu ngapain aja? Gak ada sih, Mbak. Ya ada. Sekolah gitu ya? Iya, sekolah. Kursus juga enggak? Kursus juga enggak? Kalau belajar biasanya jam berapa? Belajar di rumah. Biasa pulang sekolah tuh istirahat bentar, makan, mandi, habis itu belajar, terus malam lanjut. Iya. Oke. Kalau lagi waktu kosong gimana? Waktu kosong healingnya Kemana? ke Dance. kopi, Jalan-jalan. Sama siapa biasanya? sama teman. Sama teman. Oh, udah ini ya, maksudnya jalan-jalan gitu, ngedance di kamar ya. Healing. Boleh. Healing terus ya setiap hari. Hampir. Oke. Jadi untuk ngisi waktu luangnya berarti kan banyak kegiatan gitu ya. Oke. Terus ada tips nggak nih? Biasanya pernah nggak sih Sakinah tuh ngerasa stres nggak? Aduh males nih belajar kayak gitu kan? Pernah nggak? Enggak sih. Enggak. Jadi bawa santai aja sekolah gitu ya. Belajar biasanya. Kalau misalnya lagi capek nih, gimana? Biasanya untuk aduh aku harus semangat gitu, ada nggak? Ada sih. Apa biasanya kata-kata apa gitu buat semangat lagi tuh? Biasa sih, ya udahlah biar Haruto bangga.
Biar apa? Biar Haruto bangga jadi jadi ngumpulin mood buat belajar lagi. Oke. Iya. Jadi kayak punya motivasi sendiri lah gitu ya. Dan Sakina punya nggak role model atau mentor atau sumber inspirasi Sakina supaya Sakina tuh kayak aku harus semangat kayak ini gitu? Ada. Siapa? Maudy Ayunda sama sebagian idol K-pop. Oh, sebagian idol K-pop. Iya. Maudy Ayunda sama dong. Mbak juga Maudy Ayunda. Apa tuh yang bikin seneng dari Maudy Ayunda? Keren sih Mbak, sempurna orangnya. Kalau ini nggak sering nonton YouTube-nya juga nggak? Kalau nonton YouTube Maudy Ayunda jarang-jarang. Iya, Mbak kalau Maudy Ayunda paling suka dia lagi bedah buku. Itu kayak aduh, cara ngomongnya gitu kan, cara ya beda lah pokoknya. Sebenarnya kalau misalnya punya role model itu kita kayak Maudy Ayunda aja bisa, kita pasti bisa juga kok gitu. Kayak gitu kan ya. Iya. Kalau Mbak sih Maudy Ayunda ya. Ini siapa tahu bisa jadi role model juga untuk Sakina. Ada Anindita, Arsya. Terus itu kayak keren. Sama kan tahu nggak Fania yang suka apa? Oh, yang keluarga itu. Iya. Iya, tahu. Yang sama Papa M itu. Iya. Nah, itu kan salah satu role model juga. Iya. Itu kan berprestasi juga kan. Itu bisa keren. jadi maksudnya semangat aja biar kita tuh kayak dia kayak gitu kan. Kalaupun nggak bisa jadi dia, kita bisa jadi diri yang kita paling terbaik gitu lah ya. Ini kan berarti terpilihnya jadi ketua OSIS itu kan jadi suatu prestasi dan pencapaian juga kan untuk Sakina. Kayak ngerasa aduh aku nggak berani nih, apalagi katanya introvert itu kan. Itu berarti suatu pencapaian yang lumayan besar untuk Sakina. Itu biasanya Sakina kalau merayakan pencapaian Sakina tuh kayak gimana? Ngerayainnya. Ya udah sih kayak bangga, senang sama diri sendiri, kayak ternyata aku bisa gitu. Kayak aduh ternyata nggak diduga-duga gitu ya. Iya. Oke, dan ada nggak sih kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir kan aja. Kata-kata singkat gitu atau pesan-pesan motivasi untuk teman-teman semuanya supaya lebih semangat, dan untuk kata-kata untuk diri Sakina juga. Apa ya? Yang penting jangan mudah putus asa karena satu kesalahan. Terus kalau bisa gagal dicoba lagi sampai bisa. Oke, jadi kalau misalnya kita gagal jangan mudah menyerah gitu ya. Dan kita harus kesimpulan kita ngobrol hari ini ya SMP kan, ini masa-masa yang nanti belum tentu terulang lagi. Jadi buat teman-teman stop bullying ya, nanti berefek untuk diri orang juga kayak gitu. Dan kita harus nggak peduliin apapun omongan orang, dan kalau kita mau maju kita harus percaya diri gitu ya, dan harus tetap yakin aja gitu kan, nggak usah peduliin apa omongan orang, yang penting kita tahu kita bisa dan kita terus berjuang. Oke, terima kasih banyak Sakina. Seru banget hari ini kita ngobrol seru seputar kehidupan sekolah bersama Sakina. Next kita bakalan ngobrol sama SMP mana lagi ya, atau SMA atau guru boleh deh, atau teman-teman yang mau coba ngobrol-ngobrol sama kita boleh langsung di kolom komentar ya. Untuk hari ini terima kasih banyak Sakina sudah bersedia hadir ya, banyak banget cerita nih ya kita sama Sakina, dari teater, dengar Sakina nyanyi juga, keren-keren ya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini kita pamit undur diri. Saya Meita sebagai host bersama Sakina. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.